perilakunya adalah: 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah: 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah: 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan Core Values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah: 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah: 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah: 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah: 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah: 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah: 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif.
kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN
pimpinan, instansi dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Suatu kehormatan bagi meja-meja yang nggak terpakai kenapa?
Masih banyak yang belum pakai background ini. Ya. Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di rapat Zoom sosialisasi LHKPN Kota Balikpapan tahun 2022. Beberapa hal yang terkait dengan LHKPN yang sudah menjadi kewajiban kita, mohon untuk Bapak dan Ibu sekalian sebagai perwakilan dari OPD-nya masing-masing untuk dapat memperhatikan terkait dengan penginputan pada LHKPN yang akan kita terangkan setelah ini, di mana sosialisasi ini pun juga sebenarnya adalah kita laksanakan untuk juga mengarahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bagi pejabat yang terkena dampak penyetaraan jabatan, yaitu yang sebelumnya sebagai struktural kemudian diangkat menjadi subordinat menjadi jabatan fungsional. Mohon perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Kegiatan ini akan dipandu oleh Mbak Dina sebagai analis kebijakan subkoordinator yang akan melaksanakan atau tetap melaksanakan tugas seperti sebelumnya, yaitu kita setiap tahunnya di awal tahun sampai dengan 31 Maret kita tetap melaksanakan penginputan LHKPN ya. Terima kasih. Saya alihkan ke Mbak Dina. Bapak dan Ibu sekalian mohon untuk perhatiannya. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan untuk bertanya. Inilah kesempatan kita untuk saling sharing atau tukar pendapat terkait dengan pelaksanaan LHKPN ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pinjam komputermu ya. Apakah terdengar Bapak dan Ibu? Jaringan internetnya saya dapat lagi. Gangguan. Putus-putus. Putus-putus ya Bapak dan Ibu. Apakah ini masih belum terdengar? Sudah. Sudah ya. Kita mulai Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Ibu Titin sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja Bapak dan Ibu ya. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa kita setiap tahun periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret itu diminta untuk menyampaikan LHKPN melalui laman resmi KPK, yaitu lhkpn.kpk.go.id. Jadi ini mengulas kembali, mungkin Bapak dan Ibu lebih paham daripada saya, karena ini saya juga baru pertama kali melakukan penyampaian LHKPN. Langsung share materi, Mbak. Ya, sebelum kita masuk ke tahapan tata cara pengisiannya, karena ini banyak, kemarin itu saya kalau tidak salah mendaftarkan sekitar 60-an. 60-an wajib lapor yang baru, karena kemarin kita ada banyak promosi ya, pejabat yang promosi. Jadi ini kita mengulas kembali ya Bapak dan Ibu ya, terkait LHKPN. Next, Mbak. Jadi seperti yang dikatakan Bapak dan Ibu bahwa LHKPN ini adalah bentuk dokumen tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara, yang sekarang dikenal dengan LHKPN dengan sistem online. Nah, adapun yang menjadi dasar hukum seperti yang ada di layar itu, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
Kemudian ada lagi peraturan KPK yang paling terbaru, nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPK nomor 7 tahun 2016. Dan kita juga ada perwal terbarunya terkait tata cara penyampaian laporan harta kekayaan di lingkungan pemerintah daerah, yaitu perwal nomor 16 tahun 2021. Nah, siapa saja penyelenggara negara yang wajib LHKPN? Jadi kalau berdasarkan dengan perwalnya dari Balikpapan itu, yang melaporkan untuk di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan itu adalah wali kota, wakil wali kota, pejabat struktural, penjabat pembuat komitmen, auditor, kemudian pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, pengelola pengadaan barang jasa, dan bendahara perangkat daerah. Nah, kemarin banyak yang tanya, ini bagaimana pejabat struktural yang terdampak penyetaraan jabatan. Nah, jadi saya sudah konsultasi dengan admin KPK Pusat, jawabannya adalah jadi untuk pejabat struktural yang terdampak penyetaraan, saat ini masih wajib lapor pada tahun 2021 dengan ketentuan khusus akhir menjabat, sehingga nanti pada akhir 2022 akan menjadi non wajib lapor dan statusnya berubah menjadi wajib LHK-ASN. Jadi pejabat yang terdampak penyetaraan saat ini masih wajib lapor, tapi untuk di tahun depan menjadi non wajib lapor. Seperti itu. Nah, siapa aja sih yang wajib lapor nih, mungkin ada juga di perwalnya kita. Jadi saat pertama kali menjabat, kemudian berakhir masa jabatan, pengangkatan pada jabatan baru, dan periodik setahun sekali. Nah, ini adalah laman resmi KPK untuk penyampaian LHKPN, itu melalui www.lhkpn.kpk.go.id. Nah, ini adalah sanksi penyelenggara negara yang tidak lapor LHKPN seperti yang terdapat dalam pasal 31 Perwal nomor 4 tahun 2020 terkait perwal tunjangan. Jadi bahwa penyelenggara negara yang tidak melakukan info secara elektronik melalui laman resmi KPK atau terlambat menyampaikan LHKPN dikenakan pemotongan terhadap pemberian tunjangan kinerja daerah berdasarkan disiplin kerja sebesar 5% pada bulan berjalan. Dan yang belum menyelesaikan pengisian LHKPN sampai dengan 30 April, selain dikenakan pemotongan terhadap pemberian tunjangan, maka tunjangan tersebut itu pada bulan berjalan ditangguhkan sampai menyelesaikan kewajiban pengisian LHKPN. Nah, ini sekilas pelaksanaan LHKPN tahun 2021. Alhamdulillah kita kemarin 100% semua OPD melaporkan LHKPN-nya. Dengan tingkat kepatuhan juga, next Mbak Yu, tingkat maaf ini salah tulis ini 2021. Kepatuhannya juga 100%. Jadi pada tahun 2021 itu 831 wajib lapornya. Tahun ini kurang lebih sekitar itu juga, saya lupa kemarin berapa, hampir sama kurang lebih. Jadi memang banyak yang pensiun, banyak ada juga yang mutasi, tapi yang baru pun banyak. Jadi kurang lebih aja. Nah, oke, mungkin dari Bapak Ibu ada sebelum kita masuk ke tata cara pengisian LHKPN, mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut. Lanjut sepertinya ya. Sudah khatam kayaknya Bapak dan Ibu ini. Oke, lanjut ke tata cara pengisian LHKPN. Ya, jadi ini mengingatkan kembali bagaimana tata cara pengisian LHKPN, terutama untuk yang baru juga ya. Jadi kemarin untuk yang baru saya sudah menginformasikan untuk mengirimkan formulir aktivasi akun e-filing. Nah, jadi mungkin nanti buat yang baru bisa dicek email yang kemarin didaftarkan di formulir, apakah sudah masuk pemberitahuan dari LHKPN. Ini saya contoh pakai punya saya, kebetulan saya pakai akunnya emailnya Balikpapan email. Jadi ini udah masuk Bapak dan Ibu, nanti bisa dicek ya emailnya yang untuk yang baru didaftarkan, apakah sudah ada balasan dari LHKPN untuk aktivasi. Jadi nanti yang belum bisa dicek emailnya, dibuka emailnya,
kemudian diklik tautan yang ada di email, nanti kemudian copy username dan password yang diberikan untuk masuk login ke e-filing. Nah, ini jadi dari tadi email yang tadi bisa dimasukkan username-nya, kemudian password-nya, diklik saya bukan robotnya, kemudian login. Nah, untuk yang sudah punya akun sebelumnya, untuk bisa dimasukkan username-nya, nick ya Bapak dan Ibu. Kemarin itu ada yang beberapa nggak bisa masuk. Kenapa? Ternyata bukan nick, tapi pakai nick. Nah, jadi ini mungkin jadi perhatian bahwa username ini adalah nick ya. Kemudian bisa dimasukkan password-nya. Kalau lupa password bisa diklik lupa password. Nanti kalau masih tidak bisa juga, misalnya emailnya lupa atau salah, nanti bisa hubungin ke admin kotanya, bisa ke bagian organisasi, bisa ke saya ataupun ke Mbak Ade atau ke Mbak Ayu juga bisa. Nah ini, nanti untuk yang baru tadi, begitu kita masuk, kita disuruh rubah password. Nah jadi password lamanya ini tadi yang ada di email, nanti kemudian dimasukkan password yang baru yang mudah kita ingat. Kemudian kita ulangi passwordnya dan konfirmasi. Begitupun yang lupa password juga seperti ini. Nah, nanti begitu sudah, tampilannya akan seperti ini. Nanti bisa dipilih yang pink di bawah itu, yang e-filing. Nah, ini dia tampilannya. Nah, jadi kalau yang periode sebelumnya sudah pernah lapor, nanti dia akan muncul di bawah itu. Jika periode, nah muncul di sini kalau misalnya sudah pernah lapor, nah nanti kalau yang mau lapor baru nanti bisa klik isi LHKPN baru. Nah, ini yang baru. Nanti sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Masih lanjut ya. Nah, jadi nanti begitu Ibu klik isi, Bapak dan Ibu klik isi LHKPN baru, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada periodik dan ada jenis laporannya dan tahun pelaporan. Kalau yang memang periodik, itu nanti dipilih periodik. Tapi kalau misalnya yang akhir menjabat pensiun, itu nanti ditulisnya yang khusus. Nah, dia khusus. Jadi nanti seperti yang pensiun, mau di 2020 pensiun nih, terakhir lapor, nanti di jenis laporannya dikliknya khusus, sama yang tadi pejabat yang terdampak penyetaraan, itu nanti kliknya khusus, pilihnya akhir menjabat. Tapi kalau yang tidak terdampak penyetaraan, nanti khusus awal menjabat ya Mbak Ade ya, khusus awal menjabat. Misalnya Kasubag umum yang baru kan tidak terdampak penyetaraan, berarti nanti pilihnya khusus, statusnya awal menjabat. Kalau yang terdampak penyetaraan maupun pensiun nanti khusus, pilihnya akhir menjabat. Untuk yang pelaporan periodiknya bisa dipilih periodik saja. Kemudian nanti dimasukkan tanggal laporannya, tanggal laporan tanggal berapa, nanti bisa dipilih. Nah, selanjutnya nanti akan setelah kita memilih yang tadi, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada data pribadi, jabatan, data keluarga, harta. Nah, ini yang nanti kita akan isi. Data pribadi nanti silahkan dilengkapi, namanya, gelarnya. Kalau sudah lengkap, oke, aman. Mau dipasang foto juga boleh, silahkan diupload di browser. Nah, untuk jabatan ini dia sudah kita perbarui kemarin master jabatannya, jadi bisa di next-kan. Atau mau dicek aja, siapa tahu kita ada salah naruh jabatan, master jabatannya. Nanti kemudian masuk ke data keluarga. Kalau yang baru kan kosong nih, nanti bisa diisi data keluarganya, namanya, anaknya, suaminya, istrinya. Kemudian nanti disimpan. Kita masuk ke harta ya Bapak dan Ibu. Nah, harta ini harta apa saja yang dilaporkan. Jadi harta yang bisa diklaim sebagai milik penyelenggara negara, jadi atas nama yang bersangkutan, pasangannya maupun anak
dalam tanggungan yang sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan. Jadi harta suami, istri, anak kalau ada yang atas nama selain dari penyelenggara negaranya tetap harus dimasukkan. Kemudian, nah jenis bukti harta. Jadi ini nanti akan diminta untuk nomor registrasi. Nanti bisa dimasukkan kalau misalnya tanah bangunan, sertifikat kendaraan bisa BPKB ataupun STNK. Tapi ini tidak disertakan dalam pelaporan, jadi kita cuma ambil nomornya saja. Jadi tapi disiapkan. Nah, asal-usul hartanya juga di situ nanti ditanya hasil sendiri kah, warisan kah, hibah, nah, hadiah kah atau lainnya. Untuk nomor 2 sampai dengan nomor 6 nanti ketika kita akan ngeklik ini akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ini ditolong diisi. Tapi kalau kita pilih kode 5 dan 6 nanti ditolong ditambahkan keterangan penerima dan pemberinya. Kalau hadiah dari siapa. Seperti itu. Ini tampilannya harta. Seperti ini. Jadi kalau yang sebelumnya sudah pernah isi, nanti tinggal diklik load semua data sebelumnya. Nanti akan muncul harta yang dilaporkan tahun lalu akan muncul keluar di bawah sini. Tapi kalau kosong, nanti kosong dia. Nanti tinggal kita klik tambah. Nah ini tadi. Jadi kalau yang sudah pernah ada, sudah pernah input, tinggal klik load semua data, nanti akan muncul. Kemudian nanti tinggal di situ ada tombol aksinya, edit, pelepasan tetap. Kalau misalnya mau diedit, hartanya diedit. Kalau misalnya pelepasan ini berarti sudah dijual atau tidak bukan kepemilikan yang bersangkutan lagi. Kemudian kalau tetap berarti. Jadi silakan diupdate hartanya. Kalau kosongan atau menambah baru, tampilannya kan seperti ini. Ini untuk tanah bangunan. Jadi ada tanahnya di mana tempatnya, luas bangunannya berapa nih, jenis bukti tadi, sertifikat bisa dimasukkan nomor sertifikatnya, kemudian atas nama siapa dan asal-usulnya dari mana, pemanfaatannya untuk apa. Silakan ditambahkan, nanti kalau sudah selesai diisi bisa diklik simpan. Nah, ini kemudian harta yang kedua. Jadi nanti di masing-masing ini Bu ya, ini ada 7 item. Habis dari harta tanah bangunan nanti alat transportasi mesin. Nah, ini kebetulan saya pernah isi tahun 2016 kayaknya waktu awal-awal LHKPN ada datanya yang sudah ada. Ini tadi kalau klik load semua harta akan muncul seperti ini tampilannya. Tapi kalau mau tambah baru nanti akan munculnya seperti ini. Jadi silakan diisi kendaraannya, jenis buktinya BPKB, STNK, atas nama siapa, asal usulnya, kemudian pemanfaatannya untuk apa. Selanjutnya harta bergerak lainnya. Nah ini juga ada. Kalau misalnya di luar dari alat transportasi yang di sini ada lagi, silahkan ditambahkan di sini. Untuk petunjuk pengisiannya bisa di tombol biru ini klik, nanti muncul Bu ya keterangan apa yang harus diisi di dalamnya ini. Setiap ini ada alat bantunya. Kemudian surat berharga. Nah ini jenis surat berharganya ini adalah yang pertama efek yang diperdagangkan di bursa atau listing, kemudian kepemilikan penyertaan di perusahaan non listing. Nah, ini nggak perlu diupload dokumennya, kecuali nanti kalau misalnya ada kekurangan surat kuasa, nanti KPK akan meminta sekalian. Jadi ini itu screenshot fotonya, Mbak. Ya, screenshot fotonya dari surat berharganya tadi ini yang dimasukin. Kemudian kas atau setara. Kas ini tabungan. Nah, jadi untuk tabungan ini silakan diisi. Nanti bukti dokumennya ini boleh slip yang dari ATM itu boleh. Nanti saldo terakhirnya, yang penting melihatkan saldo terakhirnya atau ya screenshot dari mobile banking juga boleh. Jadi tidak perlu buku tabungan yang di upload. Itu memudahkan Bapak dan Ibu saja. Siapa tahu sibuk kan, jadi bisa pakai slip yang di ATM maupun screenshot di mobile banking. Saldo terakhir yang ada di tabungan. Jadi silakan diisi. Ini jadi ada uang tabungan, deposito, giro, uang tunai, deposito, giro, tabungan lainnya. Sudah simpan, kita lanjut ke harta lainnya.
Nah, jenis data harta lainnya ini apa aja? Ada piutang, kerjasama usaha yang tidak berbadan hukum, hak kekayaan intelektual, kemudian dana pensiun atau tabungan hari tua, unit link termasuk asuransi yang terkait investasi, sewa jangka panjang dibayar di muka, hak pengelolaan atau pengusahaan yang dimiliki perorangan dan lainnya. Jadi sama ini upload bukti yang diuploadnya cuma halaman depannya dan saldo terakhirnya saja. Lanjut, ini hutang. Nah, hutang ini jenis hutangnya itu hutang apa aja? Ini ada hutang konsumtif, misalnya KPR, kredit kendaraan, kartu kredit, atau multiguna. Kemudian hutang komersial atau usaha korporasi dan hutang lainnya. Ini hutangnya ini atas nama yang bersangkutan, boleh pasangan atau lainnya. Jadi kalau misalnya hutangnya atas nama pasangan, berarti atas nama pasangan. Ini siapa yang memberikan hutang? Misalnya kalau KPR, misalnya Bank BTN. Bentuk anggunannya apa? Nah, kemudian nilai hutangnya berapa, nilai hutang keseluruhan sama nilai saldo hutang. Jadi ini nanti kita hitung berapa sisa hutang kita dari nilai awal hutang pada saat pelaporan. Gitu. Sudah, ini harta sudah selesai Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke penerimaan. Sampai harta ada yang mau ditanyakan, Kak? Atau kita lanjut? Kata memang kayaknya sudah Bapak dan Ibu ini hafal sudah. Lanjut kita ke penerimaan. Nanti habis dari harta kita lanjut isi penerimaan. Jadi ada 3 item penerimaan di sini. Ada penerimaan dari pekerjaan, penerimaan dari usaha atau kekayaan, dan penerimaan lainnya. Jadi, nah ini adalah diisi penerimaan dari pekerjaan yang diterima oleh penyelenggara negara dan pasangan. Jadi ini penyelenggara negara berapa gajinya. Ekin masuk di gaji tunjangan. Jadi dia di 1 ada di sini Bapak dan Ibu ya di nomor kolom 1. Kemudian pasangannya juga dimasukin nih berapa penerimaan dari pasangannya. Nanti dia otomatis dia menambah sendiri, kita tinggal mengisi yang di sebelah sininya saja. Kalau sudah kita simpan, kita lanjut penerimaan usaha dari kekayaan. Nah ini diisi dari penerimaan apa saja nih? Ini ada hasil investasi dalam surat berharga, hasil uang sewa, hasil usaha atau sewa, kemudian buku tabungan atau deposito, ada penjualan dan pelepasan harta serta penerimaan lainnya. Jadi silakan nanti diisi di sini hasilnya dari mana. Kalau enggak ada ya sudah next. Berarti kalau ada misalnya punya sewaan nih, dimasukin di sini berapa sewaannya selama 1 tahun. Ya kalau misalnya tadi ada jual mobil nih di atas dilepas nih di harta kekayaan mobil penjualan, nanti bisa dimasukkan di sini berapa penjualannya, jual mobil berapa di tahun ini. Next, lanjut penerimaan lainnya. Penerimaan lainnya ini dari penerimaan hutang, penerimaan warisan, penerimaan hibah atau hadiah. Ada orang bayar hutang nih, masukin di sini jadi penerimaan hutang. Ada dapat warisan, masukin di sini. Oh, dapat warisan sekian, kemudian dapat hadiah sekian. Nah, kemudian setelah selesai penerimaan, kita lanjut ke pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin juga ada 3, ada pengeluaran rutin, pengeluaran harta, dan pengeluaran lainnya. Pengeluaran rutin ini apa aja? Yaitu biaya rumah tangga, biaya sosial, pembayaran pajak, dan pengeluaran rutin lainnya. Ini per 1 tahun ya Bu, jadi nanti misalnya 1 bulan sekian dikali 12, nanti tinggal dimasukkan di sini. Jadi jangan pengeluaran per bulan, tapi pengeluaran selama 1 tahun. Lanjut setelah pengeluaran rutin tadi, kita ke pengeluaran harta. Misalnya ini, beli mobil baru, masuk di sini. Kemudian pemeliharaan harta, pengeluaran rutin nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian pengeluaran lainnya, nah ini pengeluaran lainnya itu diisi misalnya biaya pengurusan waris, hibah atau hadiah, kemudian pelunasan atau angsuran hutang. Nah, berarti angsuran hutang nanti masukkan di sini. Kemudian pengeluaran lainnya. Jadi kalau misalnya bayar cicilan, masuknya di sini ya Bapak dan Ibu ya, di nomor 2.
Nah, penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan adalah bulan Januari-Desember tahun 2021. Tadi seperti yang saya sampaikan, nilai 1 tahun, jadi nanti bisa dikalikan 12. Kemudian dapat merujuk pada SPT pajak yang dikeluarkan oleh bendahara. PD kan dapat kita formulir 1721, nah itu bisa jadi dasar untuk pengisian penerimaan dan pengeluarannya. Lanjut. Nah, ini. Sampai sini ada yang mau ditanya Bapak dan Ibu? Lanjut, kayaknya aman. Bu Titin nanya. Iya, Ibu. Dari mana? Dari DPMPT. Oh iya, siap, Bu. Ya, ini Mbak Titin, ini asuransi ya. Ini asuransi kan itu masuk, tadinya mungkin masuk piutang ya. Coba, tadi ada slide asuransi. Kita buka ya. Bukan ke piutang. Bukan jatuhnya. Jatuhnya ke iya, Bu. Nah, harta lainnya. Ya masuk harta lainnya. Nah, itu kan sudah berakhir misalnya ya. Kalau sudah berakhir di situ berarti hilang terus masuk penerimaannya, Bu Titin. Iya, betul. Cuman sampai saat ini itu kan sudah habis masa anunya. Nah, tapi sampai saat ini belum ada pembayarannya. Itu gimana? Preminya sudah habis tapi belum dapat pembayaran dari hak asuransinya ya, Bu ya? Iya. Berarti tidak usah dimasukin, Bu. Jangan dilepas dulu. Jangan dilepas dulu. Jadi dia tetap kalau misalkan ada maksud kata penerimaan kan, tapi Ibu suaranya kecil, Ibu. Iya. Iya, suaranya kecil. Iya. Coba, Bu. Ya, karena saya belum menerima jasa asuransi itu tadi. Nah, berarti belum saya bisa masukkan kan. Nah, tapi di harta lainnya itu nanti saya keluarkan nih, gitu ya. keluarkan berarti uangnya ada. Iya, berarti Ibu nanti jangan masukkan di penerimaan. Jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Karena kan belum dapat preminya. Iya. Soalnya Bu kalau misalkan tetap aja jadi nggak usah dikeluarkan. Nggak usah. Nggak usah Bu. Kalau seandainya nanti Ibu keluarkan itu asuransinya, nanti jatuhnya jadi kayak ada penerimaan gitu loh Bu. Sedangkan Ibu belum menerima preminya. Iya sudah. Makasih. Iya Bu, sama-sama Bu. Ada lagi? Bapak dan Ibu? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Tadi sampai lampiran lampiran penjualan atau pelepasan. Nah, jadi nanti setelah pengeluaran nanti ada lampiran penjualan atau pelepasan. Jadi ini apabila melakukan pelepasan pada harta, maka akan muncul form pelepasan. Jadi penjualan harta, pelepasan harta pemberian. Jadi nanti misalnya tadi yang Ibu jual kendaraan, nanti diisi di sini jenisnya apa, kemudian nilainya pada saat pelepasan berapa, sama kepada siapa dilepasnya, alamatnya nanti bisa diisi. Tapi kalau enggak ada berarti bisa dilewati. Kemudian lampiran, setelah lampiran pelepasan tadi ada lampiran fasilitas. Jadi ini adalah fasilitas yang diterima penyelenggara negara dalam tahun 2021 seperti rumah dinas, biaya hidup, jaminan kesehatan, mobil dinas, opsi pembelian saham atau fasilitas lainnya. Jadi silakan diisi nanti jenisnya apa, keterangannya ini bisa diisi apa, fasilitas yang didapat, kemudian nama pihak pemberinya siapa. Kalau enggak ada bisa di next berarti. Nah, setelah Ibu isi semua, nanti ada review harta. Kelihatan nih harta yang sudah Ibu tadi masukin, pengeluarannya, penerimaannya.
Nanti dicek di sini, dicek dulu keseluruhannya. Jadi kalau Ibu sudah selesai mengisi, baru nanti boleh menekan tombol yang berwarna biru ini. Jadi jangan menekan tombol proses pengiriman token untuk pengiriman LHKPN apabila data belum 100% terisi, karena tidak dapat lagi nanti dilakukan perbaikan. Jadi pastikan betul-betul bahwa Ibu sudah selesai mengisi harta kekayaannya, penerimaannya, dan pengeluarannya. Setelah itu baru Ibu klik proses ini. Tapi kalau misalnya belum 100%, masih ada yang belum diisi, jangan diklik dulu ya Bapak dan Ibu, karena nanti nggak bisa dibaikin lagi. Nah, setelah Ibu klik tombol, kalau misalnya sudah selesai, dicek sudah, Ibu klik tombol yang ini. Nah, ini tadi tampilannya. Kalau sudah selesai mengisi. Kemudian, nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau sudah, boleh diklik tombolnya. Jangan sampai kelupaan. Kemarin itu ada yang sudah ngisi, tapi lupa, nggak dikirim token, nggak diklik ininya, jadi belum terima token. Seperti itu. Jadi lihat nomor email. Ya, emailnya. Nomor HP ini. Nomor HP nanti diperhatikan di biodata tadi ada tempat untuk email dan nomor HP. Pastikan bahwa itu emailnya aktif, nomor HP-nya aktif. Jadi pada saat mengirim token nanti langsung masuk. Takutnya nanti emailnya salah tulis, nggak bisa masuk. Atau HP-nya ternyata nomornya sudah nggak aktif lagi. Ini kebetulan saya kemarin ngambil dari datanya Ibu Neti yang tahun lalu, karena saya belum lapor, belum punya token. Jadi ini tampilan tokennya nanti akan seperti ini. Tokennya masuk ke email. Seperti ini tampilannya kalau sudah selesai. Dan ini tanda terima verifikasinya. Dan ini pengumumannya kalau sudah diumumkan oleh KPK. Mungkin itu tadi sekilas tentang tata cara pengisian LHKPN melalui akun online-nya lhkpn.kpk.go.id. Jadi nanti ini masa periodenya itu adalah dari mulai saat ini, sekarang Ibu sudah bisa ngisi mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020. Saya harap bisa segera diisi, karena takutnya kalau semakin dekat dengan waktu batas akhir inputnya, aplikasinya nanti gangguan, dan yang susah nanti Ibu dan Bapak sendiri. Jadi nggak bisa lambat ngisinya. Kenapa ini error, kok nggak bisa gitu. Jadi semakin dekat dengan batas waktu itu kan biasanya orang jadi semakin banyak yang akses, takutnya down aplikasinya, kemudian nanti Ibu sendiri dan Bapak sendiri yang kesusahan, seperti itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau nanti pada saat pengisian mengalami kendala atau kesulitan, bisa menghubungi bagian organisasi, bisa ke saya, Mbak Ayu maupun Mbak Ade. Karena biasanya kita kalau belum praktek itu belum ketemu masalahnya ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau sudah praktek baru kita tahu, oh bingungnya di sini. Biasanya seperti itu. Jadi ini pengumuman terbarunya. Nah nanti untuk yang baru kemarin mengirimkan formulir, mohon dicek emailnya dan emailnya apakah sudah masuk email dari KPK untuk aktivasi akun. Seperti itu. Nanti jangan bosan-bosan kalau misalnya saya sering, Bu belum diisi, belum masih berapa persen, belum capaiannya masih banyak yang belum mengisi. Nanti mohon pejabat yang menangani kepegawaian di OPD, Kasubag Umum, mohon dibantu untuk mengingatkan teman-teman pejabat strukturalnya di masing-masing perangkat daerah untuk segera mengisi LHKPN. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Izin Bu Titin. Iya Ibu. Gini, kita ini kan udah lama ya ngisi LHKPN. Ya, terus ada harta-harta bergerak kalau tidak salah ya. Nah, kalau ada harta-harta bergerak itu seperti tadi fasilitas yang sudah dipindah tangankan kan, itu dalam catatan LHKPN kalau tidak salah dijual ya. Iya. Kalau dia tidak dijual, misalnya dikasih ke orang, tapi dia masih tercatat, karena biasanya di LHKPN kok nggak salah minta kwitansi ya.
Enggak pernah. Nggak ada ya? Enggak pernah diminta kwitansi, Iya. Bu. Oh enggak. Berarti kalau nggak salah ada nomornya kalau nggak salah ya? Bukan nomornya, Bu, mohon izin, Bu, itu bukan nomor, Bu. Jadi kita misalkan Ibu menyerahkan ke anggota keluarga atau seperti apa, hanya membutuhkan namanya saja, Bu, nama dan alamatnya saja. Jadi misalkan Ibu memberikan kendaraan itu ke saudara Ibu. Nah, Ibu tinggal hanya mencantumkan nama yang bersangkutan dan alamat yang bersangkutan. Nanti untuk nilai perolehannya atau nilai pelepasannya bisa dibuat 0 aja, Bu. Karena kan itu Ibu memberi, menghibahkan. Oke. Ya, Baik. Berarti kalau kita sudah beri, nanti tahun berikutnya kita nggak isi lagi ya? Iya, Bu, karena kan Ibu tadi statusnya kan pelepasan, Bu. Oke. Kalau Ibu tetapkan berarti barang itu masih ada di Ibu, gitu. Nah, kalau berarti barang itu karena kemarin kan tetap kita ikutkan meskipun ada juga barang yang sudah rusak gitu kan? Iya, Bu. Berarti kalau rusak bagaimana? Kalau rusak di statusnya Bu dilepas. Nanti di pelepasan itu ada Bu pilihannya, ada pilihannya itu rusak atau dijual dan lain-lainnya, Bu. Bisa dipilih rusak di situ, Bu. Jadi nanti nilai nilai estimasinya dibuat 0 aja, Bu. Oke. Oh, baik. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Iya, Bu. Sama-sama, Ibu. Mungkin ada dari LPSE. Ya. Silakan akun LPSE ini, Mbak Dia. Kenapa raise hand? Mau nanya, Mbak. Nah, saya ini kan baru menjabat sebagai Kasubag itu kan bulan Agustus. Kemudian tanggal 31 Desember kemarin jadi Jafungnya kita ya diangkat. Nah, bagaimana saya, apakah saya tetap mengisinya sebagai akhir jabatannya? Terus ukurannya tetap dari awal tahunnya gitu ya. Iya. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa pejabat struktural yang terdampak penyetaraan jabatan masih tetap melaporkan untuk laporan tahun 2021-nya. Tapi nanti dipilih periode khusus dengan status akhir menjabat. Jadi sehingga nanti di tahun 2022 tidak perlu lapor LHKPN lagi. Jadi yang bersangkutan menjadi non wajib lapor. Seperti itu. Saya tadi disebutkan Mbak, yang wajib lapor itu adalah pengelola pengadaan barang jasa ya. Nah, ya, ini Jafungnya Mbak. Jafung. Ya. Saya kan Jafungnya. Oh, Jafungnya ini ya pengadaan barang jasa lagi. Betul. Gimana tuh kalau saya begitu? Berarti tetap lapor. Tetap lapor, jadinya jadi khusus awal menjabat ya, Mbak. Jadi awal jabatan ya? Ya, awal menjabat, Mbak. Iya, khusus untuk PBJ ya, karena Jafungnya masih lapor juga. Jadi nanti ketiknya periode khusus awal menjabat. Iya. Ini Mbak Dia ya. Ya, Mbak, nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa tanya langsung aja, Mbak ya. Iya. Siap. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tidak perlu melaporkan. Dari distrik ini ada kalau barang hilang apakah perlu melampirkan surat bukti kehilangan? Enggak, jawabannya kalau untuk distrik tidak perlu dilaporkan bukti kehilangannya, hanya jatuhnya jadi pelepasan status barang hilang. Kalau ada aset yang dijual, apakah diminta bukti penjualan? Kalau untuk aset yang dijual juga tidak diminta bukti penjualannya, tapi tetap kalau misalkan aset dijual, masukkannya ke penerimaan, di penerimaan untuk pelepasan. Nilai peroleh pelepasan itu dimasukkan lagi ke penerimaan. Jadi barangnya dilepas dulu, nanti jumlahnya yang berapa dijual itu dimasukkan lagi ke penerimaan. Penerimaan lainnya tadi. Ya, ke penerimaan lainnya. Jadi nanti aset di dunia maya seperti uang kripto tidak masuk dalam pencatatan. Kayak saham kemarin itu. Ini kripto ya. Tapi itu ada ininya Kak Bu, dokumennya Kak kalau untuk yang uang kripto itu Bu Uni Kasari. Ibu Uni Kasari ini kan bertanya apakah aset di dunia maya misal seperti mata uang kripto tidak masuk dalam pencatatan. Apakah itu ada dokumen resminya tidak Bu?
Tin, kalau kripto tuh kayaknya masuk di harta loh, Mbak Tin. Ada buktinya kah Pak itu uang ini saya nggak main kripto jadi nggak tahu sih. Dia itu ada ininya nggak, maksudnya dokumen resminya. Iya, kalau saham kan kita ada buktinya. Nah, itu apakah ada buktinya? Kalau misalnya ada, berarti bisa dilaporkan nanti buktinya itu screenshot kah dari atau fotonya dari yang mata uang kripto tadi itu. Tapi kalau enggak ada ya tidak bisa. Mana tadi itu? Ada lagi? Itu. Dengan aset berupa tanah peninggalan almarhum suami, akan tetapi belum diurus surat bebas sengketa waris. Apakah juga dilaporkan? Aset tanah peninggalan tapi belum. Sebenarnya sih tetap dilaporkan. Tetap dilaporkan. Ibu Nopi ini di chat saya baca ada bertanya terkait gimana dengan aset berupa tanah peninggalan almarhum suami. Akan tetapi belum diurus surat bebas sengketa waris. Apakah juga dilaporkan? Tetap Bu dilaporkan. Apakah keluarga dimasukkan ke dalam? Oke, makasih. Apakah keluarga keluarga cemara ini kayaknya? Apakah keluarga dimasukkan? Ya harta yang paling berharga memang itu. Makanya ada di data pribadi tadi Bu. Data keluarga. Mungkin ada lagi. Sebentar linknya ya, link absen ya. Ya link absennya sebentar sampai lupa kita belum masukkan link absennya. Mungkin ada lagi yang ada mau lagi. bertanya. Silakan Bapak Ibu open mic. Mungkin boleh minta share materinya aja kali Mbak Dina ya. Oh iya, nanti kami share materinya ya Bapak dan Ibu, materinya beserta dengan rekamannya, kemudian nanti aturan-aturan yang menjadi dasarnya juga perwalinya. Sama kita sebenarnya punya SK untuk adminnya nanti akan kami share juga. Jadi menguatkan Ibu, Bapak dan Ibu Kasubag Umum untuk membantu mengingatkan rekan-rekan di perangkat daerah. Biasanya akan menimbul banyak pertanyaan kalau sudah melakukan pengisian ini. Tapi kita on call 24 jam Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang mengalami kendala pada saat pengisian LHKPN. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Mbak Dina. Iya, Ibu. Mau nanya, misalkan nih kemarin tahun lalu dia LHKPN, tapi tahun 2020 dia ngisi LKPN. Tahun 2021 dia kembali lagi ke LHKSN. Itu gimana? Pengaruh. Maksudnya kenapa Bu? Ini pindah gantinya kenapa ini? Kalau untuk sebelumnya bendahara. Oh, sudah bendahara. Kalau untuk status di LHKPN-nya sudah kami nonaktifkan, non wajib lapor. Untuk LHKSN-nya, untuk LHKSN ini kebetulan untuk perangkat daerah yang membina ini di inspektorat. Jadi coba nanti dikoordinasikan dengan inspektorat, Bu. Oh, baik Mbak. Untuk di LHKPN-nya sendiri sudah kami non wajib laporkan. Oke, makasih ya Mbak. Iya Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu?
Mungkin Bapak dan Ibu juga banyak yang ikut pojok konsultasinya dari KPK Pusat, ya itu membantu juga. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang mengalami kendala pada saat pengisian, bisa disampaikan pada saat KPK membuka pojok konsultasi. Nanti bisa disampaikan di situ apa yang menjadi kendala pada saat pengisian LHKPN-nya. Ini apakah ada Ibu Dian dari DPMPT di Zoom? Ada nggak? Ya, Mbak. Oh ya, Ibu Dina, tadi ada. chat saya baru baca chat ini. Jadi bendahara ada pergantian Ibu ya? Iya. Nah, kami ini sudah tutup untuk penerimaan formulir pendaftaran aktivasi. Jadi mungkin nanti di tahun depan, Bu. Kemarin kita tutup di 31 Desember untuk aktivasi formulir yang baru. Ini pergantiannya baru tahun ini, Kak? Maksudnya baru di tahun ini, Kak, Bu? Iya. Tahun sebelumnya yang itu yang di Bekasi. Bu, mohon izin Bu, kalau untuk pergantian bendahara Bu, berarti bendahara yang lama masih tetap melaporkan Bu ya, karena posisi harta ini, posisi pelaporan ini masih di posisi Januari sampai Desember 2021 ya Bu. Oh iya. Jadi kalau bendahara yang baru nanti mengisinya di Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 ya Bu. Oh, oke. Iya. Sementara masih yang lama ya? Iya, yang lama. Karena gantinya baru kan Bu ya? Yang lama langsung isinya akhir menjabat ya Bu ya, karena kan dia tahun ini sudah tidak menjabat lagi sebagai bendahara ya Bu. Ya, dan dimutasi juga. Kenapa Ibu? Dimutasi juga, jadi pindah opini. Oh iya Bu, mutasi, ya. Berarti dia statusnya langsung akhir menjabat aja Bu. Iya, makasih. Nanti ya, selain yang itu tadi yang pensiun di tahun 2022 nanti juga mohon diingatkan untuk mengisinya periode khusus akhir menjabat. Maaf Mbak Dina. Ya. Untuk aktivasi akunnya itu nanti akan dikirim ke email yang sudah pernah kita daftarkan ya? Ya, yang di formulir kemarin Mbak daftarkan. Itu kira-kira maksudnya harusnya apa bulan ini sudah datang atau bagaimana? Soalnya harusnya sudah masuk Bu. Emailnya. Belum Mbak Dia belum dapat emailnya kah? Nggak ada, belum. Oh ya, nanti kita cek emailnya apakah apa kita ada kesalahan penulisan email. Nanti saya cek Bu ya emailnya. Nanti dikirim aja emailnya ke saya Bu, WA melalui WA boleh. Nanti kami cek apakah sama dengan yang kami daftarkan emailnya atau tidak. Oke, makasih. Iya, harusnya langsung dapat sih. Saya sudah dapat juga soalnya. Adin, izin bertanya Iya, dari Kes Mas. Bang Pol. Mohon izin Mbak ya. Ini mau nanyakan, kita itu kan ada pegawai pindahan. Ya. Nah, pindahannya dulu di sana dia megang jabatan. Ya. Nah, setelah pindah ke sini dia menjadi staf. Akhirnya dia dilantik. Nah, setelah dilantik ini kan baru bulan Agustus kemarin. Bulan apa ya? Nanti terakhir November ya? November. Ya, nah, ini kan ya November. Nah, itu dia baru 2 bulan aja megang jabatannya. Nah, itu wajib lapor LHKPN-nya kah atau LHASN-nya? Tetap wajib, Mas Febi, tetap dia wajib melaporkan LHKPN walaupun dia hanya 2 bulan, 5 bulan, dia tetap wajib lapor LHKPN dengan status khusus akhir menjabat. Iya. Karena kan dia sudah difungsionalkan ya Mas ya. Ini yang tadi juga ada yang bertanya, kalau misalkan dia 5 bulan gimana? Terus kemudian dia disetarakan fungsional. Dia tetap mengisi khusus tapi akhir menjabat Mas gitu. Jadi tahun ini dia masih wajib
Wajib lapor. Tahun depan sudah dia tidak wajib lapor lagi, Mas. Oke, siap-siap. Terdampak Makasih. penyetaraan kan Mas Feby? Iya. Yang bersangkutan. Iya, berarti nanti khusus akhir menjabat. Oke, makasih Mbak Din. Ya. Mbak, izin tanya. Ya, siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini misalnya ada teman kita nih yang mau mau pensiun di bulan Maret misalnya. Itu isinya langsung akhir jabatan atau bagaimana? Dia langsung khusus akhir menjabat, Mbak. Jadi dia sebelum beliau pensiun harus langsung lapor akhir menjabat. Jadi khusus akhir menjabat. Oh gitu ya. Jadi nanti tahun depan udah nggak lagi ya Mbak ya? Ya, tahun depan bulan udah Maret atau mengisi April. lagi. Ya. Ada lagi, Bu? Udah isi tapi kedouble-double. Jadi akhirnya dibantu sama Mbak Ade kok enggak. Yang mana nih, Mbak? Mbak mohon izin, yang mana nih, Mbak? Putus-putus suaranya, Bu. Mbak Ene, ini suaranya putus-putus. Bisa diulang lagi nggak, Mbak Ene? Putus enggak yang isi harta itu loh Mbak. Kan ada tabungan anak tapi masih nama orang tua kan? Iya. Nah, dulu saya ngisinya kayak gimana, dilepas dulu atau ganti karena tahun lalu? Jadi gini Mbak, kalau misalkan terjadi double inputan pada lot data sebelumnya, salah satunya dilepas Mbak. Salah satunya dilepas, yang satunya Mbak update dengan harga estimasi yang baru. Seperti itu. Siap-siap. Makasih. Iya Mbak. Lagi Bapak dan Ibu? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Nanti bisa japri kalau memang sudah menemui kendala pada saat pengisian. Kalau belum praktek memang belum tahu, belum ketemu susahnya yang mana. Mungkin sebelum kita akhirin, tadi link daftar hadir sudah ada di chat, nanti akan kita share lagi juga di grup, beserta dengan materinya nanti akan kami share. Mau di-share di sini? Materinya. Sebelum kita akhirin, kita foto dulu ya Bapak dan Ibu. Kalau yang bisa, mohon izin, kalau bisa background-nya disesuaikan dengan yang ada di chat. Materi ada di kolom chat ya Bapak Ibu, mungkin bisa di-download dulu sebelum kami tutup nanti Zoom meeting-nya. Tidak ada lagi ya Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Sudah sepertinya aman. Kita foto bersama dulu Bapak dan Ibu ya. Mohon diaktifkan video kameranya. Nah, kalau bisa diganti background-nya. Ada berapa slide Mbak Ayu? Ada 4. Ada 4 slide. Jadi senyum sepanjang 4 slide ya Bapak dan Ibu. Mbak Ayu bisa dihitung?
Nah, saya hitung ya Bapak Ibu ini untuk yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya, disimpan dulu. Yang slide kedua ya Bapak Ibu, saya hitung 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Slide yang terakhir ya. Saya hitung 1, 2, 3. Mbak Yuya. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oh, masih ada yang mau mendownload. Ya, kita enggak kita end. Belum kita tutup. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah join pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Untuk nanti jika ada kendala dalam pengisiannya bisa menghubungi kami. Di bagian organisasi bisa dengan saya, Mbak Ayu, maupun dengan Mbak Ade. Untuk pengisiannya jangan lupa saat sekarang sudah bisa langsung diisi dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020. Jangan bosan-bosan kalau saya sering mengingatkan di grup maupun mungkin Japri nanti kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ada yang mau live, silakan nih Bapak Ibu. Izin live ya Mbak. Izin live.